Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Lukas bab 15 ayat 1-10. Marilah melalui renungan santapan jiwaku kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya inti dari bacaan Injil hari ini yang kita dengar dari Injil Lukas adalah sukacita di dalam Allah, sukacita bersama Allah, sukacita dengan Allah. Bahwa ciri kehidupan para pengikut Kristus adalah sukacita. Sukacita oleh karena kita menerima kelimpahan rahmat Allah, menerima kelimpahan kasih sayang Allah, menerima kelimpahan kerahiman Allah yang Allah berikan melalui karya keselamatan. Bahwa dalam karya keselamatan, sesungguhnya yang mau ditekankan oleh Allah adalah bahwa semua orang harus mengalami sukacita bersama Allah. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang binasa. Allah ingin bahwa setiap orang mengalami suatu kegembiraan dan kebahagiaan di dalam Allah oleh karena mereka menerima anugerah keselamatan. Injil hari ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim dan Allah yang berbelas kasih. Satu orang yang hilang akan dicari, sebab Allah tidak ingin anak-anaknya binasa. Inilah Allah yang berbelas kasih. Ia mencari yang hilang, Ia mencari yang tersesat, dan ketika Ia menemukan, Ia bersukacita. Ia mengadakan perjamuan, pesta, sebab putra-putri Allah semuanya diselamatkan. Apa yang harus kita ragukan dari Allah? Sebab Ia memberikan kita segala-galanya.
Yang diminta oleh Yesus hari ini adalah sikap membuka diri kepada tawaran Allah, tawaran keselamatan. Sikap untuk selalu siap menantikan kedatangan Allah dengan sukacita. Sikap untuk berbalik hanya kepada Allah sebagai sumber pengampunan. Peristiwa pertobatan adalah peristiwa perubahan hidup manusia dari hidup keduniawian kepada hidup surgawi. Hidup dari hamba dosa kepada hidup baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, setiap pengikut Kristus harus memahami bahwa Allah tidak pernah berhenti mencari. Allah tidak pernah menutup matanya. Ia selalu melihat siapa yang tersesat supaya ia diselamatkan. Inilah Allah kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, Tuhan mengundang kita, memanggil kita, dan menawarkan keselamatan kepada kita. Semoga hari ini kita semua mau membuka hati kita kepada semangat pembaharuan diri, perubahan menuju kesempurnaan di dalam Allah, agar kita suatu saat boleh bersatu di dalam persekutuan dengan para kudus. Tuhan senantiasa memberkati perjuangan kita, pertobatan kita, dan kehidupan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.